Di awal film kita disuguhkan dengan apartemen mewah yang dilengkapi dengan sistem tingkat tinggi milik seorang seniman yang berada di Amerika, di mana di dalam apartemen tersebut terdapat banyaknya lukisan-lukisan mewah dan yang jelas harganya bikin setiap orang yang melihat melongo. Dikisahkan pemilik apartemen tersebut sedang liburan bersama putrinya dan meninggalkan apartemen mewah itu selama beberapa bulan. Singkat cerita, ada seorang pria bernama Nemo yang memasuki apartemen itu dengan mudahnya. Walaupun ia seorang diri, ada orang lain entah itu siapa memberikan arahan yang bahkan dia tahu kode sistem keamanan dari apartemen tersebut. Nemo pun di situ diberi waktu 7 menit sebelum sistem keamanan aktif kembali dan tanpa membuang kesempatan, ia pun mengambil setiap lukisan-lukisan di sana. Namun ada satu lukisan yang lupa ia ambil, yaitu lukisan bergambar kepala, di mana lukisan itu adalah yang termahal yang mempunyai harga miliaran. Karena Nemo tidak kunjung cepat keluar, celakalah dia yang harus terkurung karena sistem mengalami kerusakan. Namanya juga rumah sepi dan sebagai maling belum bisa disebut profesional kalau belum menyikat semua barang. Nemo pun berusaha sekuat tenaga merusak setiap pintu disertai panik, bingung, migrain. Namun hal itu sia-sia saja, bahkan sistem pendingin pun rusak hingga suhu ruangan menjadi panas. Namun ia masih bisa bernafas lega di mana masih ada bahan makanan untuk dimakan. Namun persediaan makanan hanya bertahan untuk beberapa minggu. Ia pun juga tersadar bahwa pintu masuk terbuat dari bahan baja berlapis sehingga mustahil untuk Nemo menghancurkannya. Nemo pun terlihat pasrah sambil meratapi nasibnya, namun di sisi lain ia juga harus mencari jalan keluar dan harus berlomba dengan waktu. Pada saat itu ada seekor burung yang terjebak di sana yang bernasib sama dengan Nemo. Suhu ruangan yang semakin panas membuat Nemo sulit untuk berpikir jernih dan ia pun tambah bingung karena air dan listrik di apartemen itu mati. Kemudian ia pun tersadar bahwa mungkin ada jalan keluar dari sana melalui atap kaca, namun hal itu sepertinya mustahil untuk Nemo menggapai ke atas sana. Namun dengan akal pikirannya, Nemo mengandalkan setiap furnitur di sana dengan menumpuknya agar ia bisa pergi ke atas. Nemo pun juga harus berhemat dengan sisa seluruh makanan di kulkas, sembari ia menyelesaikan tugasnya menyusun setiap furnitur. Nemo pun melakukan semuanya dengan hati-hati supaya apa yang ia perjuangkan tidak gagal. Nemo di situ mulai menerapkan sistem hemat makanan di mana ia memakan apapun mau itu kedaluarsa dan bahkan setiap salju es di dalam kulkas. Gawatnya, pikiran Nemo juga mulai mengalami gangguan di mana ia sudah tidak bisa berpikir jernih. Nemo yang seharusnya bisa menyelesaikan kepergiannya dengan menumpuk furnitur, namun justru ia malah sibuk dengan kesendiriannya di mana ia sudah berminggu-minggu di situ hingga membuat psikologisnya terganggu. Sistem yang begitu error membuat suhu tiba-tiba menjadi dingin dan membuat Nemo pusing tak karuan. Ia pun semakin lelah dan tak ada semangat untuk hidup. Lalu ia pun hanya memakan makanan basi, menyaring kotoran di air, dan memecah vas bunga yang akan ia buat menjadi kacamata. Setelah membuat kacamata, ia pun mulai lagi melanjutkan tugasnya untuk memecah kaca di atas. Ketukan demi ketukan ia perbuat demi membuat celah pada kaca tersebut. Namun usaha itu sepertinya berat karena butuh berapa lama menghancurkan pondasi beton tersebut yang hanya dengan sebuah alat palu dan pisau kecil. Dengan usaha yang terbilang sulit, muncullah tanda-tanda kebebasan di mana ia berhasil mengikis habis pondasi yang mengelilingi permukaan kaca itu sedikit demi sedikit. Namun faktanya masih ada rangka baja yang menjadi dasar dari lapisan kaca itu. Nemo pun beristirahat untuk sementara waktu di mana ia mencoret-coret lukisan, berbicara dengan hewan dan bahkan menggunakan pakaian pemilik apartemen di situ. Di situ Nemo pun tersadar bahwa waktu berlalu begitu cepat. Perasaan khawatir pun datang setelah ia melihat burung yang menemaninya mati. Ya gimana cok ya, kalau dibilang ya sedih, tapi ini udah maling, gak dapet apa-apa, malah terjebak di sana sendirian. Hedeh. Setelah stok makanan habis, ia pun harus bertahan dengan memakan ikan yang berada pada akuarium. Namun di sini Nemo sepertinya mulai terbiasa tinggal di sana dengan hidupnya yang sendirian dan juga jorok.
Ia juga mulai menjadi gila di mana ia seperti membuat keyakinan baru dengan menyembah tembok dan bahkan ia menyalakan kobaran api agar sensor kebakaran di sana menyala. Dan setiap sudut rumah itu pun keluar air hingga membentuk seperti kolam renang mini. Hari demi hari ia lalui dan pada akhirnya inilah waktunya Nemo untuk membuktikan apakah usahanya telah berhasil. Sebelum pergi, ia pun menulis sebuah unek-unek yang ia tuliskan pada tembok. This for keeps. Be a short time. To be destroyed. Dan lalu film pun diakhiri dengan heningnya apartemen tersebut serta ada juga ditandai dengan bayangan Nemo yang sudah berada di atas sana. Buat saya pribadi, film ini sangat bagus untuk ditonton. Walaupun alurnya sederhana dan minimnya pemeran, namun film ini membuat saya jadi berpikir untuk mencari tahu seperti apa endingnya.